Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinta Vela Maharani, NIM 230330001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini saya akan membacakan transkrip dari video YouTube berjudul Bedah Buku Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab, Founding Father PP Matoliul Anwar, Simo Sungulebak, Karanggeneng, Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para alim ulama, khususnya Kiai Haji Ahmad Taufik, Kiai Haji Mubid dan Kiai Haji Khatib, Kiai Haji Al-Musta'in, Gus Syaiful Abid, serta seluruh alumni yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang kami hormati Bunyai serta keluarga besar yang hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk melaksanakan kegiatan bedah buku yang telah disusun oleh Ustadz Ali dan kawan-kawan. Buku ini berisi catatan-catatan almarhum Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab yang dulunya berupa catatan kecil, kini telah dikumpulkan dan dijilid dalam bentuk buku. Kami berharap pada kesempatan ini kita dapat memberikan masukan terkait isi buku ini, sehingga pada hal yang akan datang buku ini dapat disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya alumni Pondok Pesantren Matoliul Anwar. Acara hari ini akan diawali dengan kata pengantar oleh Bapak Dr. Khatib, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari tim editor, yaitu Ustadz Ali, Mas Hanif, dan Mas Roba, yang akan menyampaikan hasil editan mereka. Buku ini merupakan catatan asli almarhum Kiai Haji Sofyan dalam acara aksara Pegon, dengan beberapa bagian yang diterjemahkan ke dalam huruf Latin dan ditulis kembali dalam Pegon. Kami juga mengalami pengalaman lucu saat membaca aksara Pegon ini, di mana beberapa guru sering bercanda karena tidak terbiasa membacanya. Semoga dengan penyusunan yang lebih terstruktur ini, buku ini dapat menjadi panduan yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Khatib untuk memberikan kata pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita panjatkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada Allah serta kepada Mbah Wahab dan Mbah Amin, keluarga besar Matoliul Anwar. Semoga kita semua dapat dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kita awali dengan mengucapkan Al-Fatihah dan memohon kepada Allah agar acara yang diberkahi ini. Saya ingin mengingatkan pentingnya menjaga catatan-catatan almarhum Kiai Haji Sofyan agar tidak hilang. Manuskrip tersebut sangat berharga dan perlu dilestarikan. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita harus menjaga integritas pesantren dan mengembangkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kiai Haji Sofyan adalah sosok yang sangat berpengaruh dan dalam perkembangan pesantren. Beliau adalah pendiri memulai langkah awal Pondok Pesantren Matoliul Anwar. Mari kita diskusikan lebih lanjut tentang sejarah dan perkembangan pesantren ini, serta bagaimana kita dapat melanjutkan perjuangan beliau dalam pendidikan dan pengembangan masyarakat. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan warisan ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Semoga kita bisa bersama-sama mewujudkan cita-cita beliau dan menjadikan pesantren ini sebagai pusat pendidikan yang berkualitas. Demikianlah, semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal untuk pengembangan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semuanya. Mari kita lanjutkan dengan pemaparan dari tim editor. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama yang saya hormati seperti Abah Taufik, Abah Muhid, Dr. Kiai Haji Khatib Soleh, Gus Abid, Profesor Dr. Afif, serta seluruh santri Mbah Yai Sofyan, Pak Haji Ali Musta'in, Pak Haji Abdul Hadi, Pak Kiai Haji Husnan, dan semua yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melakukan bedah buku Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab. Izinkan saya bercerita tentang asal muasal buku ini. Seperti yang telah disampaikan Ustadz Ali, buku ini merupakan manuskrip Mbah Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab yang dijilid menjadi 3 jilid. Saya terlibat dalam pengetikan ulang dan Ustadz Roba untuk membantu
dalam proses percetakan. Buku ini adalah karya otentik dari Kiai Haji Sofyan. Meskipun penulisannya masih terkesan acak dan belum sistematis, hal ini disebabkan oleh cara penulisan beliau yang lebih mirip catatan harian. Dalam manuskrip tersebut terdapat berbagai catatan, termasuk syair-syair yang beliau sampaikan saat ceramah, serta dokumentasi rapat dan lain-lain. Oleh karena itu, tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk menyajikan kembali catatan-catatan tersebut agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Kiai Haji Sofyan adalah sosok yang sangat berpengaruh. Beliau adalah guru saya dan saya merasa terhormat bisa mengenal beliau secara langsung. Pengalaman saya bersama beliau sangat berharga dan saya berharap buku ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang sosok beliau. Kiai Haji Sofyan dikenal sebagai seorang alim dengan wawasan yang luas. Setiap pagi beliau membaca koran dan mendiskusikan berbagai isu, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan mampu menghafal alfiyah dalam waktu 40 hari. Dalam buku ini, kita akan menemukan banyak kutipan ayat Al-Quran dan hadis, serta penjelasan yang mendalam. Kiai Haji Sofyan tidak hanya mengutip, tetapi juga memberikan tafsir yang berdasarkan pemahamannya. Beliau sangat peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat dan selalu siap memberikan penjelasan yang jelas kepada umat. Karya-karya beliau adalah warisan yang sangat berharga. Catatan-catatan harian yang beliau tinggalkan mencakup berbagai tema, termasuk kritik sosial dan pendidikan. Beliau selalu mengaitkan dalil-dalil dengan realitas kehidupan sehingga tulisan-tulisannya tetap relevan hingga kini. Saya berharap buku ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi referensi bagi generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan warisan ilmu Kiai Haji Sofyan agar tetap bermanfaat bagi umat. Semoga Pondok Matholiul Anwar terus eksis dan menjadi pusat ilmu yang bermanfaat hingga akhir zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita lanjutkan diskusi ini dengan Ustadz Roba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan penghormatan dan takzim kepada para alim ulama, terutama kepada Kiai Haji Ahmad Taufik, Kiai Haji Mubid, dan semua guru serta hadirin yang terhormat. Alhamdulillah, banyak hal yang telah disampaikan oleh Ustadz Hanif. Sebagian besar dari apa yang ingin saya sampaikan sudah dibahas oleh beliau, jadi saya tidak akan mengulanginya. Namun, saya ingin menambahkan sedikit tentang penulisan manuskrip yang ditulis oleh Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab. Manuskrip ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dijadikan tulisan formal, buku, atau wacana publik. Ini adalah catatan pribadi dari almarhum Kiai Haji Sofyan. Namun, berkat usaha Gus Yus dan Ustadz Ali, manuskrip ini berhasil dikumpulkan dan dijilid menjadi buku yang ada di depan kita. Kemarin saat diskusi dengan Ustadz Fauzan, beliau menyampaikan pentingnya penyusunan kembali 3 jilid itu dalam bentuk file agar bisa diedit dan dicetak dengan lebih baik. Saya memiliki pengalaman saat menulis di mana saya merasa kesulitan dan harus berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun alhamdulillah proses penulisan dapat dilanjutkan dengan lancar. Dalam penyalinan manuskrip, saya menghadapi tantangan ketika menemukan kata-kata yang sulit. Terkadang saya harus melewati beberapa bagian yang tidak bisa saya pahami. Saya berharap ke depannya proses penyalinan ini bisa lebih terkoordinasi dengan baik antara kami, terutama dengan Ustadz Hanif dan Ustadz Zainul. Saya ingin menekankan pentingnya menjaga keaslian manuskrip saat melakukan kodifikasi. Setiap perubahan, bahkan satu huruf, harus dipertimbangkan dengan hati-hati, kecuali jika berkaitan dengan Al-Quran atau hadis. Ustadz Hanif memiliki pemahaman yang luar biasa tentang ilmu filologi dan
dan penulisan manuskrip, dan saya sangat menghargai bimbingan beliau. Saya berharap kedepannya akan ada perbaikan dan penyempurnaan pada tulisan ini. Saya menemukan beberapa kesalahan saat membaca dan saya ingin memastikan bahwa semua catatan ini dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, ada kesalahan dalam penulisan yang seharusnya fi waqti maulidika menjadi fi waqti mautika yang bertolak belakang dengan konteks. Saya mohon masukan dari semua pihak, terutama Ustadz Fauzan, agar semua tulisan dapat dikumpulkan dan disusun dengan baik. Kita bisa belajar dari contoh buku ensiklopedia Kiai Haji Hashim Asy'ari dan yang mengolaborasikan tema-tema seputar syariat dan pandangan politik. Saya yakin ketika seorang meninggalkan karya tulis itu akan menjadi warisan yang terus bisa berkembang oleh para muridnya. Mari kita jaga dan lestarikan warisan ini agar tetap bermanfaat bagi generasi mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para gus, alumni, dan semua hadirin yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan sisi lain yang belum dibahas oleh Ustadz Ali, Ustadz Hanif, dan Ustadz Roba. Saya akan membahas kemiripan metode pemahaman ayat atau hadis antara Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab dan Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid adalah seorang pemikir dari Mesir, lahir tahun 1943 dan wafat tahun 2010. Beliau dikenal dalam bidang sastra Arab dan studi Islam, dan pernah mengajar di Universitas Kairo, bukan Al-Azhar. Karena pandangannya yang kontroversial, beliau sempat dikeluarkan dari Al-Azhar dan kemudian mengajar di Universitas Leiden. Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab ada dalam diskusi-diskusi Kiai Haji Sofyan Abdul Wahab dalam diskusi-diskusi setelah pengajian sering membahas berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Dalam memahami sebuah ayat, beliau tidak terikat pada metode tertentu, tetapi lebih pada konteks dan isu yang ada. Metode yang digunakan oleh Kiai Haji Sofyan dalam memahami ayat dan hadis mirip dengan metode Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid menunjukkan bahwa pemahaman yang radikal terhadap ayat Al-Quran dan hadis seringkali tergantung pada bagaimana dan proses pemahaman teks tersebut. Beliau menggunakan 3 kemungkinan dalam membaca teks. Pertama, pemahaman biasa, memperlakukan teks sebagai petunjuk sehingga pemaknaan hanya pada permukaan. Misalnya, membaca teks Al-Quran secara tekstual tanpa memahami konteksnya. Kedua, pemahaman tafsir, melampaui pembacaan biasa dengan menggunakan ilmu bahasa dan ilmu Al-Quran. Pemahaman ini lebih mendalam dan melibatkan konteks latar belakang teks. Ketiga, pemahaman takwil, menggunakan ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial untuk memahami teks. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih luas dan tidak terbatas pada makna tekstual. Kiai Haji Sofyan sebagai seorang kiai tidak hanya memahami teks-teks keagamaan, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial dan budaya. Beliau memiliki pengalaman yang kaya, sehingga pemahamannya terhadap ayat dan hadis sangat luas. Sebagai contoh, dalam memahami ayat tentang kepemimpinan rumah tangga, Kiai Haji Sofyan menekankan bahwa perempuan juga memiliki peran yang penting dalam ekonomi keluarga. Ini menunjukkan bahwa pemahaman teks tidak bisa hanya didasarkan pada makna tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial. Nasr Hamid Abu Zaid berpendapat pada teks Al-Quran dan hadis tidak berada dalam ruang kosong, melainkan selalu dipengaruhi oleh realitas sosial. Oleh karena itu, penting bagi seorang mufasir untuk memahami makna tekstual, signifikasi dan dimensi yang tidak
terkatakan dalam teks. Ketika kita membaca teks Al-Quran atau hadis, kita harus meyakini bahwa pemahaman yang sempit dapat menyesatkan. Oleh karena itu penting untuk melihat konteks dan latar belakang historis dari teks tersebut. Saya berharap pemahaman ini dapat memberikan kontribusi dalam diskusi kita tentang metode pemahaman Al-Quran dan hadis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan-masukannya. Untuk buku ini kami memang fokus pada catatan-catatan beliau yang diterima, terutama oleh Ustadz Ali. Kami juga sudah membicarakan tentang buku khotbah yang ada, dan kami cukup tertarik untuk itu. Jadi nanti kami akan mengumpulkan beberapa catatan. Jika ini sudah disusun dengan baik, kami akan mencetak ulang sehingga tidak hanya ada 1 atau 2 buku, tetapi banyak buku yang bisa diambil dari catatan beliau. Ini akan semakin bermanfaat dan menjadi warisan beliau. Yang terakhir, terima kasih sekali lagi. Saya sudah membawa buku ini selama 3 hari dan sebagian sudah saya baca. Insya Allah nanti akan saya serahkan kepada tim, terutama kepada beliau sebagai seorang mubaligh. Di dalam buku hanya tertulis bilhal dan bil lisan. Padahal beliau memiliki wawasan yang sangat luas. Beliau tidak hanya dikenal di Kecamatan Karanggenang, tetapi hampir di semua di daerah Kabupaten Lamongan pernah mengundang beliau. Saya pernah diajak pengajian sampai ke Tuban, Bojonegoro hingga Surabaya. Karena itu, saya merasa kurang tepat jika hanya menyebut beliau sebagai mubaligh, bilhal dan bil lisan. Saya sudah menambahkan sedikit informasi di sini. Insya Allah, jika sudah berkoordinasi dengan tim, mungkin ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih atas usulan yang baik ini. Ini adalah suatu yang sangat kami tunggu dari tim, terutama dari mereka yang tidak hanya secara spiritual tetapi juga secara fisik mendampingi beliau. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, mari kita tutup dengan doa. Dan saya mohon kepada Romo Kiai Haji Rusdi untuk memimpin doa. Doa penutup acara Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan bacaan doa tadi berakhirlah acara diskusi atau bedah buku tentang catatan-catatan Romo Kiai Haji Sofyan. Kami di sini sebagai moderator dan pembawa acara, mohon maaf jika ada kekhilafan. Semoga kita semua diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.